Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, teknik dashing Azure Dragon. Pada saat itu, Chu Feng berusaha menggunakan teknik dashing Azure Dragon. Itu sebenarnya sukses. Setelah teknik dashing Azure Naga berhasil dilepaskan, Chu Feng melangkah ke Azure Dragon, dan mulai dengan cepat terbang menuju arah dari mana ia memasuki tempat ini. Pada saat ini, Chu Feng merasa sangat gembira. Setelah menghabiskan 1 tahun 2 bulan, dia akhirnya berhasil. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya Chu Feng sendiri yang bisa rasakan. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Namun pada saat ini, ketika Chu Feng merasa sangat bahagia, ledakan aneh mulai terdengar dari segala arah. Sial, tempat ini akan runtuh. Aku harus pergi dari sini sebelum ambruk, seru Chu Feng. Chu Feng menyadari betapa mengerikan situasinya. Dia mengertakkan giginya, dan memusatkan semua kekuatannya untuk mempercepat teknik dashing Azure Dragon, sehingga dia bisa melarikan diri dari tempat ini dengan kecepatan tercepatnya. Tempat ini adalah ruang yang terisolasi. Meskipun Chu Feng tidak tahu siapa yang menciptakan ruang ini, tapi Chu Feng tahu bahwa penciptanya sangat kuat. Namun yang paling penting adalah, jika Chu Feng gagal melarikan diri dari ruang ini sebelum runtuh, maka dia akan diserang oleh kekuatan keruntuhan ruang. Lebih jauh lagi, semakin kuat pencipta ruang itu, maka semakin kuat kekuatan dari keruntuhannya. Jadi, jangankan cedera, bahkan kematian pun akan sangat mungkin terjadi. Untungnya setelah berusaha keras untuk melarikan diri dengan cepat, Chu Feng akhirnya tiba di gerbang yang telah dilaluinya untuk memasuki tempat ini. Chu Feng merasa sangat rumit ketika dia melihat gerbang itu lagi. Alasan untuk itu adalah, karena dia sangat ingin melihat gerbang itu lagi. Tanpa ragu sedikit pun, Chu Feng dimelesat melalui gerbang. Ketika Chu Feng bergegas keluar dari ruang yang runtuh itu, dan melihat adegan yang akrab dan wajah-wajah yang akrab di depannya, dia merasa seolah-olah semuanya sebelum dia menjadi jelas. Chu Feng, kamu baik-baik saja? Tanya mereka. Kembalinya Chu Feng menyebabkan ekspresi Bai Li Xuan Kong, Nan Gong Longjian, dan juga yang lainnya segera berubah. Satu demi satu, mereka bergegas ke arah Chu Feng dan mulai memeriksanya dengan hati-hati, itu dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Lord Liang Hua bahkan menyerahkan Chu Feng pil obat yang pemulihan cedera. Adapun Chu Feng, ketika dia melihat wajah-wajah yang akrab, dia pun terkejut. Setelah 1 tahun 2 bulan berlalu, mengapa tidak ada perubahan pada orang-orang ini sejak dia memasuki gerbang? Dan bahkan, pemandangannya juga persis sama. Namun demikian, 1 tahun 2 bulan telah berlalu. Bagaimana mungkin tidak ada perubahan sama sekali? Tidak, ada yang salah. Selama tahun 2 bulan ia habiskan di tempat itu, janggut tumbuh di wajah Chu Feng, dan rambutnya menjadi sangat berantakan. Namun meskipun rambutnya masih berantakan sekarang, tapi dia tidak merasakan janggut ketika dia menyentuh dagunya. Jenggotnya sudah tumbuh di tempat itu, dan dia belum mencukurnya. Dengan demikian, bagaimana janggut itu bisa hilang? Oleh karena itulah, benar-benar ada sesuatu yang mencurigakan mengenai ini. Mungkinkah semua yang dialami Chu Feng hanyalah ilusi? Setelah merasakan bahwa situasinya salah, Chu Feng bertanya kepada orang banyak. Berapa lama aku di sana? Tanya Chu Feng. Lah, ketika Chu Feng mengajukan pertanyaan itu, Nan Gong Longjian dan yang lainnya tampak bingung. Kamu tidak perlu mempertanyakannya lagi. Kamu di sana tidak begitu lama. Itu hanya sepersekian detik, kata Long Lin. Apa? Sepersekian detik? Seru Chu Feng yang kaget setelah mendengarnya. Saat Chu Feng memandang ke arah Long Lin, dia terkejut sekali lagi. Meskipun Long Lin tampaknya sama di permukaan, tapi tatapannya, pikirannya, dan seluruh auranya, itu semua telah berubah. Pada saat itu, Chu Feng merasakan aura Long Lin yang telah dilihatnya di ruang itu, kini sudah ada di Long Lin saat ini. Chu Feng tahu bahwa kedua Long Lin telah menyatu. Tepatnya, Long Lin saat ini adalah Long Lin yang lengkap,
dan itu adalah Long Lin yang asli. Aku mengerti sekarang, ucap Chu Feng sambil tersenyum. Dia benar-benar mengerti apa yang terjadi. Ternyata ruang yang dia tempati sebelumnya, itu bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tidak hanya itu adalah dunia yang terisolasi, tapi itu juga mampu mengubah waktu. Meskipun Chu Feng telah menghabiskan total 1 tahun 2 bulan di dalam sana, tapi dia hanya berada di sana selama sepersekian detik. Adapun 1 tahun 2 bulan itu hanya terjadi di ruang yang terisolasi itu saja, dan sama sekali tidak terkait dengan dunia nyata. Dengan demikian, meskipun Chu Feng tidak mengerti prinsip di balik ruang itu, serta tidak mengerti apakah dia telah masuk ke sana dengan kesadarannya atau dirinya yang sebenarnya, tapi itu masih merupakan hal yang sangat menakjubkan. Sebuah ruang yang bisa mengubah waktu, seberapa kuatnya itu? Seseorang bisa berlatih di ruang itu selama ratusan atau ribuan tahun. Kemudian setelah keluar, hanya beberapa tahun atau beberapa hari akan berlalu. Itu benar-benar terlalu kuat. Ruang itu benar-benar terlalu luar biasa. Jangankan untuk orang biasa, itu juga akan sangat berguna bahkan untuk Chu Feng. Chu Feng bisa memasuki ruang itu, dan melatih keterampilan bela diri di sana. Dengan bakatnya, bahkan jika dia menghabiskan beberapa tahun di ruang itu untuk menguasai keterampilan bela diri, itu hanya sepersekian detik akan berlalu di dunia nyata setelah dia kembali. Jika seseorang bisa menguasai keterampilan bela diri, yang biasanya akan membutuhkan beberapa tahun untuk menguasai dalam sepersekian detik, lalu seberapa kuatkah itu? Apa yang sedang terjadi? Mengapa pohon itu layu? Sebelumnya pohon itu baik-baik saja. Tiba-tiba saja, Yao Er berbicara dengan heran. Dia bahkan dengan lembut membelai pohon raksasa itu dengan penuh kasih sayang. Ternyata pohon raksasa itu sedang layu. Paman Long Lin, cepat, kamu harus melakukan sesuatu. Pohon itu akan mati, ucap Yao Er. Yao Er menjadi sangat cemas, sehingga dia benar-benar mulai menangis. Kultivasinya hanya mampu membuat kemajuan, itu karena kekuatan pohon raksasa itu. Karena itulah, ia memiliki kasih sayang yang sangat dalam pada pohon raksasa itu. Yao Er, aku tidak bisa menyimpannya. Tidak hanya aku tidak mampu menyimpannya, dan juga tidak ada yang bisa menyelamatkannya, kata Long Lin. Dia tidak merasakan sedikit pun penyesalan atas kematian pohon itu. Apakah itu benar-benar hancur? Tanya Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng mulai sedikit mengerutkan kening. Sudah berakhir. Pikiran Chu Feng untuk memasuki ruang itu lagi untuk berlatih, ini ditakdirkan tidak mungkin tercapai. Ruang itu tampaknya telah dikaitkan dengan pohon raksasa itu. Setelah ruang itu runtuh, maka pohon raksasa itu mulai layu. Tampaknya pohon raksasa itu pasti akan mati, dan ruang itu pasti akan dihancurkan. Dengan kematian pohon itu, ruang itu juga akan hilang. Namun yang paling penting adalah, bahkan Long Lin tidak dapat mencegah kehancuran ruang itu. Ini berarti bahwa, apa yang dipikirkan Chu Feng sebelumnya, yaitu gagasan pelatihan di ruang itu, ini tidak bisa diraih. Pada saat itu, meskipun Chu Feng merasa menyesal, tapi dia tidak merasakan kesedihan. Alasan untuk itu adalah, karena sementara ruang itu baik-baik saja, Spi itu memiliki tekanan yang sangat besar. Setelah memikirkannya, sangat mungkin bahwa orang lain akan mati setelah memasuki ruang itu. Singkatnya, ruang itu seharusnya tidak menjadi tempat yang orang dapat dengan mudah masuk. Jika tidak, mengapa Long Lin mengabaikan semua ahli di depannya, dan malah meminta bantuan kepada Chu Feng? Senior, tampaknya aku telah berhasil menyelesaikan tugas kamu, kata Chu Feng kepada Long Lin. Apa? Selesai? Bukankah Chu Feng keluar tepat setelah masuk? Apa yang sebenarnya dia lakukan? Seru mereka. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Bai Li Xuankong dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi bingung. Meskipun Chu Feng telah menghabiskan total 1 tahun 2 bulan di ruang itu, tapi jumlah sebenarnya waktu yang telah berlalu di dunia nyata hanya sepersekian detik. Jadi bagi Bai Li Xuankong dan yang lainnya, Chu Feng ini barusan saja memasuki gerbang itu dan segera kembali. Ketika Chu Feng keluar, rambutnya berantakan, dan kulitnya pucat.
Itu seolah-olah dia telah mengalami cobaan besar. Itulah sebabnya mereka khawatir tentang Chu Feng. Namun mereka tidak pernah berharap bahwa Chu Feng akan menyelesaikan tugas yang diberikan Long Lin dalam sepersekian detik setelah memasuki gerbang. Apakah dia benar-benar menyelesaikan tugas itu? Baili Xuankong dan yang lainnya semuanya sangat terkejut. Ya, kamu sudah mencapainya. Kamu tidak hanya menyelesaikannya, tapi kamu menyelesaikan tugas dengan indah. Yao bebas sekarang, kata Long Lin dengan anggukan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah buku, dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Kamu sudah membantuku. Aku tidak akan meminta kamu membantu aku secara gratis. Ini, di sini adalah skill martial tabu surga. Ini sangat cocok denganmu, kata Long Lin. Terima kasih senior, balas Chu Feng yang tidak menolak buku itu. Keterampilan bela diri tabu surga adalah item yang bernilai cukup besar. Selanjutnya, Chu Feng bisa mengatakan bahwa skill martial tabu surga yang telah diserahkan Long Lin kepadanya, itu adalah yang terlengkap. Tidak hanya dia bisa mempelajarinya, bahkan orang lain dari Gunung Qianwood juga bisa mempelajarinya. Keterampilan bela diri tabu surga seperti itu akan lebih berharga. Karena Long Lin bersedia memberikannya padanya, maka tidak ada alasan bagi Chu Feng untuk menolaknya. Karena bagaimanapun, Chu Feng memang telah melalui banyak hal untuk membantu Long Lin mendapatkan kebebasannya. Chu Feng, aku akan pergi. Perpisahan ini kemungkinan akan berlangsung selamanya. Apakah masih ada permintaan yang kamu miliki dariku? Jika kamu melakukannya, aku dapat membantu kamu. Namun karena waktu aku terbatas, aku hanya dapat membantu kamu dengan beberapa masalah kecil. Jika kamu ingin aku membantu kamu menghilangkan musuh besar kamu di tanah suci bela diri, atau melakukan hal seperti itu, kamu tidak perlu menyebutkannya. Aku tidak akan membantumu dengan hal seperti itu. Alasan untuk itu adalah, karena aku percaya bahwa seorang pria harus mengurus musuhnya sendiri, kata Long Lin dengan senyum berseri-seri. Niatnya sangat jelas. Dia akan membantu Chu Feng dengan satu hal. Namun demikian, itu hanya masalah kecil. Jika itu adalah sesuatu yang besar, dia tidak akan membantu Chu Feng. Senior, apakah kamu dapat mengambil istana itu lagi, dan mengizinkan aku untuk menantangnya sekali lagi? Tanya Chu Feng. Apa, kamu ingin menantangnya lagi? Seru Long Lin dengan sangat terkejut. Segera, kemudian dia bertanya. Kamu berencana untuk menantang aula tingkat ketiga? Tanya Ling Lin. Tepat sekali. Aku ingin menantang kilin itu, kata Chu Feng. Kilin itu tidak sederhana sama sekali. Dengan kultivasi kamu, aku khawatir ini akan sedikit sulit, kata Long Lin. Senior, tolong izinkan aku untuk menantangnya, ucap Chu Feng sambil menggenggam tinjunya. Sangat baik. Karena kamu seberani ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Namun karena waktuku terbatas, kamu hanya akan memiliki waktu 1 jam. Jika kamu berhasil mengalahkannya, maka itu akan menjadi hal yang hebat. Tapi jika tidak bisa, kamu harus segera kembali. Kalau tidak, aku tidak akan repot dengan kamu, bahkan jika kamu akan mati di sana, kata Long Lin. Itu tidak akan menjadi masalah, kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Wajahnya bahkan dipenuhi dengan keyakinan. Baiklah, mari kita mulai. Saat Long Lin berbicara, dia mengeluarkan istana emasnya. Kemudian, dia mulai membentuk segel tangan dengan tangan kirinya, lalu mengangkat istana tinggi-tinggi dengan tangan kanannya sambil menggumamkan semacam mantra aneh. Dengan segel tangan dan mantra, istana emas di tangan kanan Long Lin mulai bergetar sedikit. Getarannya tumbuh semakin kuat. Kemudian, gelombang penindasan mulai keluar dari istana. Pergi, ucap Long Lin. Tiba-tiba saja, Long Lin mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan istana emas melesat ke langit. Setelah melonjak, ukurannya mulai berkembang dengan cepat. Dalam sekejap mata, istana itu menjadi istana besar setinggi 150 meter, dan lebar 1.500 meter. Istana itu mengambang di udara. Setelah istana itu tumbuh lebih besar, segala sesuatu yang terkait dengannya menjadi lebih khas. Tanah itu memancarkan kilau emas, dan memancarkan aura yang tak tertandingi megah dan mengesankan. Itu adalah
seru mereka. Melihat istana di depan mereka, Nangong Longjian dan Lord Liang Hua keduanya sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat harta ajaib ini. Saat berikutnya, mereka diserang dengan kejutan yang lebih besar. Reaksi mereka sama dengan reaksi yang Chu Feng dan yang lainnya miliki, itu ketika mereka pertama kali melihat istana emas tersebut. Alasan untuk itu adalah, karena setelah pintu gerbang ke istana emas itu terbuka, total 1000 tentara yang menggunakan tombak dalam baju besi emas berjalan keluar dari istana. Mereka semua adalah kaisar marsial, dan itu adalah pasukan kaisar bela diri. Membunuh. Ketika pasukan lapis baja emas itu muncul, mereka mengarahkan tombak mereka ke depan, dan membentuk formasi untuk melindungi pintu masuk istana emas. Semua ini persis sama dengan yang pertama kali Long Lin membuka istana itu. Harta macam apa itu? Seru Nangong Longjian. Bahkan seseorang seperti Nangong Longjian tidak dapat menahan diri dari terengah-engah karena terkejut. Semua yang ada di hadapannya ini benar-benar terlalu ajaib. Dia, Nangong Longjian, adalah individu yang sangat terkenal di tanah suci martialism. Dia telah menantang sisa-sisa era kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan mengalami hal-hal yang tak terhitung banyaknya. Namun demikian, dia belum pernah melihat harta ajaib seperti yang ada di hadapannya saat ini. Adapun Chu Feng, dia memiliki ekspresi tenang, karena dia sudah mengantisipasi semua ini. Dengan membalik telapak tangannya, dia mengeluarkan sebuah token. Itu adalah token yang Long Lin berikan padanya terakhir kali. Setelah melihat token itu, permusuhan yang diungkapkan oleh tentara lapis baja emas itu langsung lenyap, dan mereka mulai memberi jalan bagi Chu Feng. Adapun Chu Feng, dia sekali lagi memasuki istana emas itu. Sensasi yang dirasakan Chu Feng saat memasuki istana emas, itu persis sama dengan ketika dia memasukinya pertama kali. Chu Feng terus maju. Aula tingkat pertama dan aula tingkat kedua masih memberi Chu Feng sensasi yang sangat kuat. Namun demikian, Chu Feng mampu menahan mereka. Itu tidak lagi tak tertahankan seperti sebelumnya. Akhirnya, Chu Feng tiba di pintu masuk aula tingkat ketiga. Ketika pintu masuk aula tingkat ketiga perlahan terbuka di depannya, Qilin muncul lagi di hadapan Chu Feng. Qilin itu masih setampan dan mendominasi seperti sebelumnya. Hanya saja, tatapan yang diperlihatkan kepada Cucu telah berubah. Itu tidak lagi memandang Chu Feng dengan penghinaan yang sebelumnya. Seperti yang diharapkan, bahwa Qilin ini memiliki kesadaran. Adapun Chu Feng, dia masih tidak bisa melihat melalui kultivasi Qilin itu. Namun demikian, Chu Feng yakin bahwa ia mampu melawan Qilin itu. Aku berkata bahwa, aku akan kembali bermain denganmu setelah aku menjadi kaisar bela diri. Anak kecil, apakah kamu siap? Kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Mengaum. Qilin itu segera menggeram, dan tampaknya dia menanggapi perkataan Chu Feng. Namun lebih dari itu, sepertinya dia memprovokasi Chu Feng. Bas-bas. Dengan pikirannya, Chu Feng langsung melepaskan Thunder Armor dan Thunder Wings-nya. Setelah kultivasi Chu Feng meningkat dari peringkat 1 kaisar bela diri ke peringkat 3 kaisar bela diri, ia melompat maju dan memasuki aula tingkat ketiga. Chu Feng segera merasakan tekanan kuat setelah memasuki aula tingkat ketiga. Tekanan ini berbeda dari yang ada di aula tingkat pertama dan aula tingkat kedua. Tekanan ini bukan dari aula tingkat ketiga itu sendiri. Namun sebaliknya, itu berasal dari Qilin. Tekanan yang dirasakan Chu Feng ini telah ditimbulkan oleh Qilin. Peringkat 4 Martial Emperor. Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Pada saat itu, dia akhirnya bisa merasakan kultivasi Qilin itu. Itu adalah kaisar martial peringkat 4, dengan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi, dan berada 1 tingkat di atas kaisar martial biasa. Dengan demikian, secara tegas, bahwa Qilin tidak ada bandingannya dengan peringkat 4 kaisar bela diri. Namun sebaliknya, ia memiliki kekuatan yang sama dengan peringkat 5 kaisar bela diri. Selain itu, tekanan yang ditimbulkannya pada Chu Feng telah menyebabkan kekuatan Chu Feng berkurang. Dengan demikian, Qilin ini adalah peringkat 5 Martial Emperor terkuat yang Chu Feng telah temui sejauh ini.
Mengaum. Melihat bahwa Chu Feng telah memasuki aula istana ketiga, Qilin tidak segera menyerang Chu Feng. Tapi sebaliknya, itu meraung rendah. Seolah-olah itu memberitahu Chu Feng, untuk mempersiapkan diri karena akan menyerang. Kamu cukup sopan juga ya, ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan. Dentang. Segera, telapak tangan Chu Feng melesat melintasi kosmos saknya. Cahaya dingin menyala, desen kemudian pedang abadi surgawi muncul di tangan Chu Feng. Ayo, biarkan aku merasakan kekuatanmu, kata Chu Feng sambil mengangkat pedang abadi surgawi. Mengaum. Dengan segera, Qilin itu telah bergerak. Tubuhnya mulai berkedip dengan cahaya. Dan kemudian, masing-masing dan setiap skala yang dimilikinya menembakkan sinar emas ke arah Chu Feng. Wush wush wush. Banyak sinar emas semuanya ditembakkan secara bersamaan. Seperti panah emas yang padat, mereka menembus udara saat mereka terbang menuju Chu Feng. Dengan area yang luas serangan itu dilepaskan, maka itu tidak mungkin bagi Chu Feng untuk menghindarinya. Teknik pedang abadi surgawi, ucap Chu Feng. Namun demikian, Chu Feng tidak bingung. Dia pun melepaskan teknik pedang abadi surgawi. Kemudian, siluet pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara yang tipis. Siluet pedang bertabrakan dengan sinar keemasan, dan itu menyebabkan percikan api berputar di udara saat cahaya menyilaukan terpancar di sekeliling. Wush! Ketika semua sinar keemasan terhalang, Chu Feng merentangkan tangannya ke depan. Kemudian, cahaya dingin melintas melewati arah yang ditujukan ke tenggorokan Qilin. Mengaum. Qilin mengaum lagi. Saat si Qilin membuka mulutnya, dia menembakkan bola cahaya keemasan di udara. Bola cahaya keemasan itu sangat cepat. Karena dalam sekejap mata, itu telah tiba di depan Chu Feng. Sial, seru Chu Feng. Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya bola emas itu. Dia tidak bisa memblokirnya dengan pedangnya, dan dia harus menghindarinya. Namun pada saat Chu Feng berencana untuk menghindari bola cahaya keemasan, ledakan yang keras segera terdengar. Bola emas cahaya itu benar-benar meledak. Ledakan bola keemasan cahaya itu menciptakan gelombang nyala api. Api itu begitu kuat, bahkan dari ruang itu sendiri mulai meleleh olehnya. Adapun Chu Feng, dia telah dilalap oleh api itu. Menjerit. Pada saat itu, jeritan menyedihkan Chu Feng terdengar dari lautan api. Mengkum-ngaum. Qilin itu tidak berhenti sampai di situ. Ia meraung 4 kali lagi, dan menembakkan 4 bola cahaya keemasan menuju lautan api secara berurutan. Bola-bola cahaya keemasan itu meledak di lautan api, dan dengan ledakannya, intensitas api menjadi semakin kuat. Api telah sepenuhnya memenuhi aula tingkat ketiga. Namun tidak peduli seberapa kuat kobaran api itu, Qilin itu tetap tidak terluka. Adapun Chu Feng, setelah serangkaian jeritannya, itu tidak ada suara aktivitas darinya sama sekali. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.